ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahu al-azim. Yang saya hormati pengurus Masjid As-Shalihin Pasar Pucuk, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bagian peribadatan, kemakmuran masjid, dan anggota pengurus lainnya, dan para jamaah hadirin wal hadirat jamaah salat subuh di malam di bulan suci Ramadan ini. Semoga Bapak Ibu semuanya, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, pengurus masjid yang telah berjuang memakmurkan masjid ini, diberkahi oleh Allah, umurnya diberkahi penuh dengan hidayah Allah, istiqomah dalam perjuangan dakwah ini, dalam memakmurkan masjid, sehingga kelak nantinya termasuk golongan 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu adalah orang yang hatinya terpaut ke dalam masjid, orang yang hatinya terpaut terhadap masjid. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya. Terpikir kepingin ke masjid, tantangan apapun dihadapi. Hujan deras tadi, saya dari Jaya situ depan SMA, dari depan SMA 4 mulai hujan. Keluar dari rumah hujan, sampai ke sini hujan terus kami jalan. Berpikir, ya Allah, mudah-mudahan kita pada jemaahnya, mudah-mudahan kita pada jemaahnya. Ini kalau tanpa perjuangan Bapak Ibu, tanpa ada etikat kuat untuk menuju masjid rumah Allah ini, kita menjadi alasan kita untuk tidak sholat di masjid. Betul tak? Ada alasan, sudah ada rukhsah. Kenapa tidak balik kalau hujan deras? Ada rukhsah. Kenapa tidak ke masjid? Karena ada mara bahaya, ada longsor misalnya, ada buaya karena nak melewati sungai, ada ular banyak misalnya, ada rukhsah. Nah, ini sudah ada rukhsah itu, tapi tetap kita berjuang karena pagi hari ini ada kajian pusat hidayah. Ada kajian. Dan lemah kalau setiawan kemajuan dan hati jemaah. Nah, berpikir tak lemah kalau setiawan isi dan hati jemaah itu sudah termasuk yang hatinya terbawa dengan masjid, Bapak. Hatinya terbawa dengan masjid. Mungkin Bapak Ibunya tengok rumput inilah yang hadir selalu ini, dan banyak yang lainnya. Aku pikir dalam hati aku, Bapak Ibu lah nemennya dengan selamanya. Lama-lama, tapi tetap hadir. Kenapa tetap hadir? Kalau masalah pengetahuan, ilmu, pengalaman, sudah lengkap. Pak Ansus, mulai Pak Haji, sudah lengkap pengalaman Bapak. Apa yang cerita ke Ustaz? Tak tahu kalau tak pernah kalau terdengar. Tapi masih hadir. Kenapa? Ya karena itulah pahala yang Allah jadikan kepada kita, Bapak Ibu, itu yang memakmurkan masjid, itu yang berada di lingkungan majelis ta'lim. Itu Masya Allah dinaungi oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai pejuang fisabilillah. Belum lagi langkah menuju masjid, Allah angkat derajat, Allah hapuskan dosa. Itu terus langkah-langkah selanjutnya itu Allah angkat derajat, Allah hapuskan dosa sampai ke masjid, Bapak Ibu. Subhanallah. Hadirin, kita bersyukur pada Allah kita tercatat sebagai hamba Allah yang insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang menyejukkan, yang menyenangkan, dengan panggilan yang penuh kasih sayang cinta. Apa kata Allah manggil kita kali Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Saat akhir hayat kita, saat kita di yaumul mahsyar, saat kita di yaumul hisab, perhitungan nanti, Allah panggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kemandukan. Apa kata Allah? Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu, kembalilah kepada aku, kata Allah, dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian semua dalam surga-Ku, kata Allah.
Itu panggilan itu Bapak Ibu ya. Panggilan itu bagi orang-orang yang jiwanya tenang Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tenang kita masuk manggil bagaikan air yang dilepaskan ke dalam sungai. Tenang ya, tenang ke kiri ke kanan, kadang-kadang tak napas, jawab lagi senang dia kan. Tapi kalau seandainya ikan itu di daratan, kalau terhenti Bapak Ibu, kalau terhenti, kepingin cepat dapat sungai lagi. Nah, itu orang-orang yang tenang itu Bapak Ibu yang akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang lemah lembut itu, orang yang tenang hatinya, senang yang ke masjid. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kaitannya jiwa yang tenang itu orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir itu termasuk juga di dalamnya baca Al-Quran. Zikir itu termasuk di dalamnya sholawat Nabi. Zikir itu termasuk di dalamnya adalah istighfar. Zikir itu termasuk di dalamnya sholat. Apa dalilnya Ustaz? Zikir itu bagian daripada sholat. Kata Allah dalam surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholat di zikri. Di zikri ya Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ini Bapak Ibu, sholat wajib 5 kali sehari, semalam, tambah qobliyah, tambah ba'diyah, rawatib namanya, tambah lagi kalau di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih, tambah lagi sholat witir. Nah, sholat ini Bapak Ibu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang 11 rakaat, di sini berapa rakaat? 11 rakaat. Ada lagi yang 23 rakaat. Tapi ada juga yang cepat kilat Bapak Ibu. 23 rakaat di Jawa situ, tapi 10 menit selesai. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik apa ya cepat. Kayak itu. Mungkin kamu dah percaya, mungkin tak tahu itu. Allah. Cepatnya Anda tahu gitu Bapak Ibu, diterima Allah, tidak itu. Dialah Allah ngamatinya kan, dialah Allah ngamatinya. Tapi kalau menurut syarat dulunya kalau ada no, ya gitu. Tapi yang bagusnya kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu adalah baca lihat langsung Rasulullah sholat Bapak Ibu. Kalau kita bukan zamannya hidupnya Rasulullah, yang nyengok langsung sholatnya Rasulullah itu para sahabat. Setelah para sahabat mereka sampaikan oleh sahabat-sahabat itu bagian daripada hadis ke tabi'in dibukukan menjadi sebuah hadis. Maka yang kita baca ini adalah hadis dari kumpulan para perawi-perawi, ada perawinya Bukhari Muslim gitu kan. Nah, kita tahu bagaimana cara sholat Rasulullah seperti dalam bukunya mungkin ini sunnah yang saya bawa ini, mengatakan Imam Hasan Al-Banna saya sabi. Atau kita baca dari bukunya sifat-sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kita contoh, kita pelajari dari buku-buku itu. Kita berguru dengan ustaz kita sampai kita baca sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwa yang tenang yang salah kita Bapak Ibu akan dipanggil oleh Allah dengan bagian daripada hamba-hamba Allah yang jiwa yang tenang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masuk dalam golongan hamba Allah, masuk dalam golongan Allah yang ridho, dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau dengan cerita Bapak Ibu yang tinggal, yang semalam tinggalnya ini hadirnya Pak Julius Nawawi, Pak apa namanya? Pak Johan Marwansyah. Mirip namanya. Jadi beliau meninggal dalam umur berapa? 70 berapa umur beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini di bawah 4 orang sudah sampai umurnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pun akan menunggu giliran. Fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
apabila telah sampai ajalnya tiba, tidak ada satupun yang bisa memajukan dan tidak ada satupun yang bisa memundurkan. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh akan menggigil. Nah, itu kalau sudah sampai ajalnya tiba, itu pasti entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, entah besok. Aduh, tetangga apa itu? Tangga lalu dia 60 lebih, lah pernah kuburan motor, nyampak dari motor pernah kecelakaan, mobil pernah peluk, nyampak dari pelapon pernah peluk, tidak 30 sampai sekarang masih itu. Cucunya Pak Ibu, cucunya baru sehari lahir, mau meninggal. Jadi kakeknya tadi nabrak kali, kecelakaan nyampak dari pelapon pernah, masih hidup kan saudara. Cucunya baru sehari 2 hari tinggal. Artinya Bapak Ibu, ya urusan Allah setelah tinggal sampai ajar ini sudah, itulah negaranya. Nah, aku nak cerita juga Bapak Ibu, aku juga sedang mendapat musibah itu. Mama, adanya Bapak aku meninggal jam 3 kemarin. Nah, dikuburkan jam 9 ini. Dapat kabar ya Allah, tanya ke ibu beliau, kalau orang tua aku Bapak aku lama meninggal, hampir 20 tahun yang lewat meninggal, 20 tahun lebih. Aku mahasiswa dulu, beliau meninggal. Nah sekarang adiknya mama aku meninggal kemarin. Jadi dikubur ke jam 9. Jadi aku ngajak dulu kakak bareng setelah ceramah ini Bapak Ibu. Setelah ceramahnya aku izin, nah berangkat ke dusun desa Nagasari, kecamatan Muara Kuang. Jadi mudah-mudahan kalau doakan Bapak Ibu masih bisa menghadiri kuburan. Nah jadi dari sini kakak kondisi Bapak Ibu, aku balik ke desa Nagasari, kecamatan Muara Kuang dalam rangka menghadiri kuburan takziah malam pertama. Insya Allah bisa menghadiri. Nah itu mama. Sikap itulah Bapak Ibu lagi. Adik-beradik lah tinggal, adik-beradik Buya itu lah tinggal lalu, adik-beradik Buya. Tinggal mama tinggal di rumah. Adik-beradik dari ibu, dari Umi yang pula tinggal lalu, masuk Umi lah tinggal. Jadi kalau ada yang terjatuh ini Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu banyak yang terjatuh, lah perlu dikasihani juga nih yang terjatuh. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih dalam Allah itu dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa mendengar kajian. Aduh Bapak Ibu, kemarin pas malam pertama ada bujang dekat kami itu meninggal. Berkabar jam 9 masuk rumah sakit tinggal. Kenapa? Kecelakaan motor. Entah dia nak ke masjid atau pokoknya habis maghrib kisah itu. Entah dia nak ke masjid, sholat atau nak mana, keluar dari lorong kuburan di sampah mobil. Tadi yang kubur atau mobil yang kubur tidak tahu kalau dia bawa rumah sakit dalam masih tinggal. Karena dekatnya CCTV yang akan juga jadi saksi. Tinggal Bapak Ibu dan kemarin adik-beradiknya kumpulnya apa dalam rangka nah makan sahur puasa yang pertama kumpul itu waktu Tino. Karena bapaknya tahu kemarin tinggal. Jadi bapaknya tahu kemarin tinggal, bulan puasa juga. Pokoknya hari pertama kumpul keluarga makan bersama. Tahunnya bujang meninggal dulu. Jadi sedihnya pertama Masya Allah. Itu pastinya dengan penangguh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, memintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka tetap hidup, tapi hidupnya di sisi Allah. Nah, cak itu nih Bapak Ibu berjuang melihat di jalan Allah, memakmurkan masjid, meninggal gitu, balik dari masjid atau waktu pergi ke masjid, habis sholat berjamaah atau sebelum sholat berjamaah. 5 waktu itu pasti kalau kita galak ke masjid, sholat 5 waktu itu pasti ketemu tinggalnya sesuai dengan kebiasaan gitu. Kalau tidak balik dari masjid, pergi dari masjid. Kalau tidak habis sholat, kita
kita meninggal sebelum sholat, kan terlalu. Tapi kalau kita ada sholat lagi, jadi kita sedang ada sholat. Tapi kalau kita lima waktu bapak ibu sholat terus berusaha di masjid, meninggal kaki diantar itu kalau insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Maka kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Yang kamu katakan orang yang meninggal dalam rangka berjuang di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka tetap hidup, tapi hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggal ini Bapak Ibu, kenapa kita harus sabar? Sabar kita lewat tetap sholat. Wasain bisobri wassalat, sabar dan sholat jangan tinggalkan. Apapun ujiannya, sholat tetap tidak boleh ditinggalkan. Karena kata Allah pasti kamu itu akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin